Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Nirman di channel Mang MP. Kali ini kita sedikit berbeda ya. Segmen kita ini segmen ngeronda, ronda malam. Karena Mang MP itu kalau bikin konten itu kan malam. Malam tuh lebih sepi, enak, nggak hening gitu, nggak ribut, nggak nanti pun kayak ngedit untuk noise apa nos itu lebih aman. Jadi caranya itu kita sekarang ini segmen ronda. Ronda malam itu, kita akan bahas mengenai gimana sih cara mendapatkan beasiswa, ya. Pengen nggak kalian dapat beasiswa kuliah luar negeri gitu, tanpa biaya? Jadi, buat kalian yang baru datang ke channel ini, channel ini tuh awalnya motovlog. Kesini pembahasannya ke apa sih kemarin teh, tentang konten. Sekarang ngebahasnya beasiswa. Jadi ya, kalau berkaitan tentang beasiswa, paling tidak yang harus teman-teman siapkan itu, kalian kalau mau beasiswa, itu harus mau yang namanya belajar. Karena beasiswa itu kaitannya tuh dengan belajar, teman-teman. Ya, kalau kalian misalkan nggak mau belajar, agak sulit tuh dapat beasiswa. Beasiswa apapun itu, beasiswa tahfidz, apalagi beasiswa prestasi, memang kaliannya juga harus prestasi kan, harus berprestasi maksudnya. Kalau aku dulu dapat beasiswa itu beasiswa tahfidz, beasiswa penghafal Quran. Ini kita balik goyang sarung guys, ngeronda malam-malam gini tuh bari ngadem gitu. Nah, kalau dulu cara mendapatkan beasiswa tuh kalau aku mah, selesai sekolah teh langsung nyari tuh, nyari link, pengen kuliah di mana, kayak nentuin aja dulu, tentukan pengen kuliah di mana, lalu di tempat itu tuh apakah aksesnya gimana, kalian harus tahu juga. Dulu aku sempet kursus bahasa Korea, karena pengen kuliah di mana tuh, Korea Selatan. Sempet kursus belajar bahasa, nggak jadi. Akhirnya nggak putus asa, nyari lagi link lagi, dapatlah ternyata ini harus tinggalnya di asrama. Harus tinggal di asrama, ngafal Quran, nggak boleh menikah selama pendidikan, baru tuh dapat beasiswa di situ. Alhamdulillah teman-teman, dari keluarga yang sederhana, yang sempat diskusi dengan orang tua mustahil bisa mengkuliahkan anaknya, tapi pada akhirnya bisa gitu. Pada akhirnya bisa kuliah, bisa bahkan full biasanya full, 100% full. Kemudian juga selesai kuliah, kerja juga, dapat langsung kerja, alhamdulillah. Karena kuliah itu asbabnya adalah masuk pesantren, dan memang yang punya pesantren itu sekaligus yang punya kampus, enak kan kita selesai kuliah, direkrut jadi karyawan, kerja di situ.
Kalian pengen nggak kayak gitu? Jadi selesai kuliah tuh nggak harus kayak mikirin nih mau kerja di mana, ngelamar kerja, nyiapin apa tuh namanya, portofolio, CV gitu ya, dan sebagainya. Kalau aku sih nggak begitu, teman-teman. Jadi singkat cerita dulu selesai kuliah, itu langsung ditanya tuh sama yang punya kampus, "Kamu bisa bikin blog nggak? Kamu bisa bikin website nggak?" Saya bilang, "Bisa Pak, sedikit-sedikit bisa, sambil belajar bisa lah," gitu. "Ya sudah kalau gitu kamu kerja aja di bagian digital marketing." Nah dulu aku 1 tahun tuh teman-teman belajar lagi, kerja di bagian digital marketing. Jadi banyak sekali hal yang harus dipelajari ya. Aslinya kalau lihat dari jurusan mah dulu jurusan ekonomi syariah, kerja di bagian digital marketing. Ternyata pada saat kerja mah yang ditanya tuh gini, "Kamu keahliannya apa? Kamu bisanya apa?" Gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kuliah, jurusan kalian akuntansi, jurusan kalian manajemen, itu nggak akan menjamin 100% bahwa kerja kalian itu sesuai dengan jurusan kalian. Karena nanti lebih ke minat, bakat, atau potensi yang kalian miliki itu apa, gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen kuliah beasiswa, udah nentuin nih, udah ketemu kampusnya, kalian jangan terlalu berpikir begini, "Waduh, aku mah jurusannya IPA, berarti nanti harus kaitannya nanti dengan IPA lagi kuliahnya." Ya silakan, mangga, gitu. Atau misalkan, "Ah, enggak lah, nggak apalah kuliah mah di mana aja, mau akuntansi, manajemen," gitu ya, hukum, yang penting kita enjoy aja, namanya juga belajar. Karena kalau misalkan teman-teman sudah masuk tuh, udah nyemplung tuh di jurusan itu, mau tidak mau itu harus mengikuti. Jadi dalam pemilihan jurusan juga harus benar-benar teman-teman perhatikan dari awal. Dulu waktu aku kuliah di jurusan ekonomi syariah, lulus dari jurusan ekonomi syariah, orang tua tuh pernah bilang begini, "Kamu nggak mau kerja di bank gitu? Di bagian apa?" gitu. Terus aku bilang bahwa, untuk saat ini belum tertarik kerja di bank gitu kan. Karena, apa namanya, kayak harus melamar dan sebagainya. Sementara aku sendiri udah langsung ditarik sama yang punya kampus gitu kan, sama pembina yayasan. Karena ditanya pada saat itu, "Bisa nggak ngerjain ini, bisa ngerjain itu?" "Bisa." "Ya sudah kamu kerja aja," gitu. Langsunglah jadi karyawan. Itu jadi buat adik-adikku nih yang saat ini baru selesai sekolah, MA, madrasah aliyah, SMK, SMA ya, kalian mau lanjutin beasiswa kuliah, kalian mau lanjutin kuliah, semangat. Banyak sekali peluang-peluang beasiswa, bahkan kalaupun kalian masih bingung, apalagi kalau kalian ini misalkan area Garut, Bandung, dan sekitarnya, bingung pengen kuliah dan nyari beasiswa, kalian juga bisa gabung di kampus tempat kerja aku di Digitech University, Universitas Teknologi Digital. Gitu teman-teman ya. Jadi poin kita ngeronda malam ini kaitannya adalah buat kalian yang mau nyari beasiswa, nah itu bisa tuh. Silakan ya datang langsung ke kampus yang ada di Jalan Bodogol, Cibogo Indah 3, yang sebelum Darwati. Yang mau masuknya tuh ke GBI, sebelum GBI, pas banget sampingnya tol ya. Samping jalan tol, samping jalan yang itu apa, kereta cepat juga. Itu. Jadi banyak sekali peluang-peluang sekarang ya kuliah beasiswa. Tinggal kalian persiapkan dulu keilmuannya, persiapkan fisiknya. Karena yang namanya beasiswa pasti bersaing dong dengan yang lain. Ya, dan yang namanya beasiswa itu adalah orang-orang terpilih kan. Orang-orang yang memang mereka itu punya keinginan pengen kuliah beasiswa dan
pasti bersaing dengan yang lain. Gitu teman-teman. Jadi pokoknya kalau kalian pengen kuliah, harus menentukan tadi pertama kampusnya pengen kuliah di mana, jurusannya tuh kalian pengen jurusan apa. Syukur-syukur jurusannya itu adalah jurusan yang memang kamu inginkan. Gitu. Kalau kalian misalkan, aduh aku mah pengen jurusan akuntansi, ternyata di kampusnya itu nggak ada akuntansi, tapi manajemen. Nah, gimana tuh? Itu keputusan ada di kalian tuh. Kalian mau lanjut atau mau cari kampus lagi yang lain. Misalkan ini mah gitu ya. Karena dulu aja waktu aku juga teman-teman pengen masuk tuh di ini informatika dulu. Informatika ya. Karena dulu belum ada informatika di kampus di dulu namanya STEMBI Bandung. Yang baru dibuka tuh jurusan ekonomi syariah. Ya akhirnya mau tidak mau karena itu yang ada beasiswanya yang dibuka, masuk aja di situ. Tapi ya alhamdulillah setelah dijalani gitu kan, mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, bisa lah mengikuti. Cuman padahal ya senangnya mah informatika, kayak belajar coding, bikin website gitu ya, landing page, itu senang tuh kalau kayak gitu. Kalau aku sendiri ya teman-teman. Nah kalian juga sama tuh. Kalau misalkan kalian nanti pengen kuliah, tentuin dulu kuliahnya di mana, jurusan yang mau diambilnya itu apa, lalu apa yang bisa kalian kerjakan atau potensi apa yang ada dalam diri kalian. Karena ketika kalian lulus, yang menjamin kalian kerja itu bukan karena kuliahnya, tapi keahlian kalian bisa apa. Kalau kalian kuliah, taruh misalkan kalian jurusan ekonomi syariah, tapi secara basic, secara pengetahuan kalian tuh masih minim. Lalu kalian paksain kerja yang berkaitan tentang ekonomi, tadi bank atau di perbankan lah kayak gitu. Kan jadi repot. Tapi kalau misalkan meskipun kalian jurusan ekonomi syariah, tapi kalian punya basic, punya keahlian, potensi. Misalkan kalian tuh punya potensi di digital marketing. Ya sudah, berarti kalian kerja di tempat situ aja, digital marketing. Karena itu adalah keahlian kalian. Adapun kalian dulu kuliahnya jurusan ekonomi syariah, tidak masalah gitu. Itu mah ilmu mah tidak akan berat dibawa kemana-mana. Gitu ya. Jadi yang menjaga diri kita itu adalah ilmu kita. Kalau sudah kita dapat nih pengetahuan, keilmuan, selama kita mengamalkan itu nggak akan hilang tuh ilmu. Gitu. Atau ilmu itu yang kalian dapatkan dari kuliah itu pertama untuk pendewasaan, untuk kalian lebih dewasa lagi dalam menyikapi sebuah masalah ataupun kasus-kasus yang terjadi. Karena beda tuh, orang yang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan tuh berbeda. Itu di keterangan Al-Quran pun juga jelas teman-teman, bahwa orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu tuh berbeda. Artinya kalian saat ini terus belajar. Kewajiban kita itu adalah menuntut ilmu. Bisa dan tidak bisanya itu balik lagi kepada teman-teman. Yang penting kita sudah menuntut ilmu, kita sudah belajar. Urusan hasil itu serahkan aja kepada yang di atas. Yang penting kita mah ikhtiar. Karena ikhtiar ini mah diperintahkan. Gitu. Dan kalaupun kalian tidak berikhtiar, maka ya hasil kalian segitu aja. Tapi kalau kita ikhtiar, maka akan ada lonjakan-lonjakan. Hasil itu berbanding lurus dengan ikhtiar. Kalau ikhtiarnya bagus, ya hasilnya pun bagus. Tapi kita jangan terlalu fokus kepada hasil.
Tapi sejauh mana ikhtiar kita. Wah Kang, aku mah udah nyari beasiswa ke mana-mana tapi ujung-ujungnya nggak dapet nih beasiswa. Udah nyari link ke mana-mana, sumbernya gitu ya, nyari-nyari referensinya, biar pengen kuliah beasiswa tapi sampai saat ini belum dapat. Tapi kalian dapat pelajaran setidaknya, bahwa oh kalau di kampus ini seperti ini tesnya, oh yang harus dipersiapkan ini, kan jadi tahu. Kan pengalaman guru yang terbaik itu adalah pengalaman kan, gitu. Dan itu tuh akan menjadi sebuah cerita yang ketika kalian ceritakan nanti ke anak cucu kita. Aduh, begitulah teman-teman ya. Jadi konten ngeronda kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kalau konten ini menarik untuk kita bahas terkait tentang beasiswa, terkait tentang gimana cara mempersiapkan ketika kalian pengen kuliah. Terus hal-hal apa saja ibaratnya yang kalau misalkan menghadapi masalah di kampus harus seperti apa. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian like, komen, dan subscribe ya. Ketemu lagi nanti di next video, next konten dari akun Nirman. Jadi ini kita nyantai aja. Ini mah konten ronda malam ya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau ada yang baiknya silakan diambil. Yang buruknya buang aja jauh-jauh. Oke guys. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Ya, jangan lupa makan. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Begitu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.